Rahayu, para kadang kita berjumpa pada tayangan video Jakarta Lit, melanjutkan tema yang kemarin sudah dibahas pada minggu yang lalu. Ya, kali ini kita memasuki pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai elemen yang membentuk tubuh kita. Pada video sebelumnya panjenengan semua sudah dipahamkan bagaimana tubuh ini mendapatkan dianugerahi dengan elemen cahaya yang begitu luar biasa, sehingga kita mengalami kesadaran untuk semakin mencintai kehidupan kita, semakin mencintai jasmani kita. Kali ini kita memasuki pada unsur kedua yang membentuk jasmani kita, yaitu elemen udara. Perbedaan elemen yang kedua ini tidak kalah penting, karena ini kita mendapatkan anugerah yang agung pula, di mana elemen udara ini sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana-rencana, dari desain-desain mengenai bahan dasar dari jasmani kita. Ya. Unsur kedua ini mungkin kalau kadang membayangkan bagaimana yang namanya udara itu melingkupi seluruh semesta raya ini. Ya, jadi udara ini menjadi bagian yang terpenting. Di dalam udara itu memiliki kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yang bermanfaat bagi keberlangsungan pertumbuhan sel-sel kita. Oleh sebab itu, di dalam masa-masa pembentukan kita, jasmani awal kita, di mana kita itu terbentuk secara awal di rahim seorang ibu, selain kita mendapatkan percikan lewat elemen cahaya, kita juga mendapatkan bagian yang istimewa pula yang disebut elemen udara. Jadi elemen udara ini terkadang ini pada proses awal kita sebelum kita terbentuk dan sebelum kita itu bisa tersentuh seperti ini. Pada awalnya kita hanya terbentuk dari sebuah sel saja. Nah, namun sel awal inilah yang menjadi titik yang paling penting di dalam kehidupan kita, yang mengawali segala sesuatunya, yang bisa membentuk diri kita sedemikian rupa. Ya, berasal dari satu sel yang akhirnya selalu membelah, selalu tumbuh, dan akhirnya membentuk jaringan-jaringan yang luar biasa. Terkadang elemen udara ini itu membentuk di dalam sel kita secara vakum. Artinya apa? Kalau kita membayangkan sebuah sel itu seperti bola, ya, seperti bola, di mana di dalam bentuk bola itu di tengah-tengahnya persis itu ada intisari yang disebut elemen cahaya yang mengawali segala kehidupan yang ada di sana, dan itu menjadi intinya inti di sana. Untuk melindungi intinya inti itu, nah, di sana ada udara, di sana ada sesuatu yang melindungi, di mana kulit ini tidak bisa bersentuhan dengan inti. Nah, karena inti ini mengeluarkan sebuah gelombang, mengeluarkan sebuah getaran, karena inti ini juga memproduksi semacam getaran listrik, walaupun tidak seperti listrik yang kita ketahui saat ini, ya. Namun setiap sel diri kita itu memiliki energi. Energi itu berasal dari elemen cahaya yang selalu bergetar dan selalu hidup dan menghidupi sel tersebut. Ya. Untuk menjaga keberlangsungan intisari ini, maka penting adanya sebuah unsur udara yang melingkupi, yang melindungi inti ini dan menjaga jarak secara konstan. Dan
berfungsi pula sebagai vakum. Supaya apa? Supaya unsur-unsur yang lain dari luar sel ini tidak bisa menembus. Karena ini menjadi bagian perlindungan, menjadi bagian inti sel, yang mana ini menjadi bagian secara mekanis. Ya, itu sangat luar biasa perkataan dan mekanisme bentuk-bentuk. Kalau kita itu mencoba menyelami dari unsur-unsur terkecil di dalam diri kita, kita menjadi mendapatkan sebuah pemandangan, memiliki kesadaran untuk membayangkan suatu peristiwa yang sangat indah, peristiwa kasih di mana Allah sendiri, Sang Pencipta sendiri itu bekerja tanpa kita kendalikan, tanpa kita pikirkan. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini bagian dari komitmen Sang Pencipta sendiri karena besarnya rasa kasih terhadap segala sesuatunya yang sudah diciptakan. Jadi tidak disia-siakan, tetapi tetap diupaporo, tetap didampingi, tetap dijaga supaya terjadi keberlangsungan. Keberlangsungan inilah yang akhirnya kita hanya paham sebagai sesuatu yang selalu bertumbuh. Selalu yang bertumbuh kita pahami sebagai sesuatu yang hidup. Jadi perbedaan unsur udara ini unsur yang sangat penting, yang tidak bisa tidak kita harus mensyukuri adanya elemen udara ini. Ya. Jadi perkataan elemen udara ini sebenarnya mungkin juga bisa membentuk sebuah ruang, ya. Nah, seperti tadi saya jelaskan, pada saat kita itu membayangkan sel itu berbentuk bola, ya, di dalam intisari bola itu ada intinya inti, ada elemen cahaya, dimana karena volume udara ini sudah ditentukan, besarannya sel juga sudah ditentukan. Oleh sebab itu elemen udara ini menjadi pengatur ruang, menjadi pembentuk ruang di dalam setiap sel. Nah, dengan terus bertumbuhnya sel-sel ini yang selalu membelah, akhirnya unsur udara ini juga menjadi sangat berpengaruh pada terbentuknya desain jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita, entah itu jaringan di dalam tulang kita, entah itu jaringan di dalam otot-otot kita. Inilah peran elemen udara, elemen angin yang terus-menerus bekerja tiada henti. Nah, perkataan kita tidak bisa tidak, hanya bisa dan wajib untuk selalu mensyukurinya. Begitu luar biasanya perencanaan Sang Pencipta ini di dalam jasmani kita. Maka sungguh sangat sayang seandainya kita menjadi lupa diri untuk menjaga, merawat, melindungi, sehingga jasmani kita itu rusak, tidak berfungsi dengan baik, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan yang terbaik pula di dalam melakukan ibadah. Ibadah tentu saja tidak selalu dipahami di dalam bentuk-bentuk ritual upacara keagamaan, tetapi di dalam jagat alit, di dalam spiritualitas, yang disebut ibadah itu adalah setiap perbuatan baik terhadap sesama kita. Tidak selalu sesama manusia, tapi kepada sesama ciptaan. Jadi perkataan unsur udara ini menjadi sangat penting sekali, dan kita menjadi semakin paham, dan ternyata elemen udara ini menjadi pelindung di dalam diri kita. Selain di dalam peristiwa setiap sel, kita juga memahami bentuk tubuh yang ada di dalam bagian dalam ini. Satu dengan yang lainnya itu juga tidak menempel secara
ketat, namun ada rongga-rongga antar beberapa organ yang ada di dalam tubuh kita di sana. Nah, organ ini juga salah satunya itu sama, menjaga keberlangsungan, menciptakan sebuah situasi, kondisi suhu di dalam tubuh kita. Nah, namun karena kita juga tidak pernah menyelami secara detail, mungkin ya tidak pernah terpikir ya bagaimana udara, angin di dalam tubuh kita ini, di dalam perut kita ini, di dalam rongga dada kita ini menjadi sangat-sangat penting. Ya, jadi karena segala sesuatunya itu sudah dirancang dengan baik, ya, dengan bentuk katakanlah tubuh yang besar, tubuh yang kurus, ya itu pun sama. Bahwa fungsi di dalam tubuh ini yang dimaksud dengan elemen udara ini tetap sama-sama bekerja dengan baik. Oleh sebab itu terkadang jangan sampai elemen udara ini menjadi rusak atau tidak berfungsi karena kecerobohan perilaku kita di dalam hidup sehari-hari. Maka selalu saya ingatkan seperti video sebelumnya untuk selalu menjaga, merawat, melindungi jasmani kita supaya setiap hari, setiap saat jasmani kita itu bisa secara optimal untuk melakukan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan baik. Ya, jadi itu perkataan tentu saja kita semakin menjadi lebih paham bagaimana jasmani ini terbentuk. Ya, kita menjadi sadar ada peristiwa yang indah, ada peristiwa kasih di dalam rahim seorang ibu, di mana kehidupan kita itu diawali dari proses-proses yang benar-benar amazing ya. Jadi kita mungkin tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, tetapi kita sangat-sangat terkesima bagaimana proses itu terjadi tanpa melibatkan diri kita, tetapi segala sesuatu bekerja dengan sendirinya karena proses kehendak yang terbawa dari elemen cahaya. Itu perkataan unsur kedua yang membentuk jasmani kita, membentuk kemanusiaan kita, sehingga kemanusiaan kita itu bisa disentuh, bisa dilihat oleh siapapun juga. Tentu saja setelah bisa terbentuk, setelah bisa disentuh, tentu saja pasti ada tugas dan berurusan supaya jasmani kita itu bisa bermanfaat bagi sesama. Bermanfaat tidak saja sebagai sesama manusia, namun juga bermanfaat kepada seluruh ciptaan Sang Pencipta. Demikian perkataan, semoga kita semakin mencintai diri kita, semakin mencintai kehidupan kita, dan semakin tersemangati untuk saling melayani di antara kita sebagai titah. Kita hidup di dalam semesta raya, tentu saja kita menjadi satu bagian yang penting pula di sana. Oleh sebab itu, kita harus berinteraksi dengan yang lainnya, kita harus menghargai, dan kita harus membantu, menyelaraskan supaya semesta ini berlangsung dengan baik. Demikian, kita akan berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Matur nuwun, rahayu.